Shalom, Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kami bisa kembali berjumpa bersama Bapak Ibu Saudara dalam Bincang Teologia. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak sendirian. Seperti biasa saya ditemani dan hari ini kita akan kembali bertanya kepada bro kita Gideon Yehuda. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kami akan kembali menanggapi sebuah video yang kami temukan di YouTube. Video tersebut berasal dari akun YouTube yang bernama Mualaf Center Hagia Sophia. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari video tersebut ada 3 episode, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam satu perbincangan, tapi video itu dibikin menjadi 3. Dan ketiga video tersebut akan kita bahas pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Berikut thumbnail dari video tersebut, dan video tersebut kami akan menuliskan linknya pada deskripsi box YouTube, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita langsung saja bertanya kepada bro kita, Bapak Ibu Saudara, Gideon Yehuda. Nah, bro, dalam perbincangan tersebut, jadi mereka berbincang, Bapak Ibu Saudara, mereka berbincang mengenai Yahudi, Kristen, dan Muslim. Jadi bagaimana mereka mengkaitkan ketiga kepercayaan tersebut. Nah, ada satu pertanyaan yang muncul, yaitu yang pertama akan saya tanyakan untuk bro pada hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah kekristenan harus merujuk kepada Yahudi? Sebab Yahudilah yang punya kitab perjanjian lama. Ya, silakan bro. Ya, thank you Bro Eki. Memang pada kenyataannya bangsa Israel memang diberikan kesempatan terlebih dahulu di dalam menerima Torah atau hukum-hukum untuk suatu bangsa. Nah, kita harus tahu, mengenal bahwa apakah tujuan Torah itu? Apakah itu tuntutan? Nah, kita perlu mengerti sampai sini terlebih dahulu, mengapa orang Kristen itu juga memakai perjanjian lama. Dan kita bukan tidak merujuk kepada mereka. Kita jelas merujuk kepada mereka. Saya akan berikan satu perumpamaan terlebih dahulu. Di tangan saya ini ada sebuah botol, Bapak Ibu ya. Ada sebuah botol. Ini airnya segini. Saya katakan ini mungkin 1/7. Kalau air ini diisi sampai sini, artinya airnya berubah. Ukurannya berubah, Bapak Ibu. Ukurannya berubah, namun ada kandungan air yang tadi. Kita perlu memahami itu dulu. Jadi pertambahan atau kemajuan dari pewahyuan Allah ke sini itu nggak bisa mengacu pada di sini lagi dong. Kalau ini dikatakan 1/7, ini nggak bisa dikatakan 1/7. Berbeda. Tetapi katakan ini 1/6. 1/6 ini menggantung 1/7 yang tadi. Kita perlu memahami hal itu. Kita nggak bisa mau samakan, nggak bisa. Karena Alkitab itu memiliki progres dalam peradaban zaman manusia. Loh, kok kita masih mau pukul-pukul terus ke belakang? Harus progres ya harus progres. Yang belakang menjadi sejarah untuk belajar. Bukan menjadi standar yang utama lagi. Tetapi standar yang utama adalah progresivitasnya, sistematis. Ini harus dimengerti. Memang orang-orang Kristen juga belajar, juga memahami konteks, mencoba memahami budaya orang Yahudi untuk kita dapat mengerti firman Tuhan, makna yang ada di dalam firman Tuhan, bagaimana konteksnya pada zaman itu. Tetapi ada beberapa nilai-nilai yang memang sudah Tuhan majukan progresivitas. Tuhan sudah berikan progresif, maju. Ya kita nggak bisa berdiam di yang lama. Maka itu di dalam Yeremia 31
Yeremia 31 ayat yang 31 sampai 34 saya bacakan untuk saudara sekalian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sampai sini dulu, saudara-saudara. Berarti di sini Tuhan bicara apa? Tuhan kasih tahu Tuhan mau memberikan perjanjian yang baru. Orang Israel ngerti nggak pada saat itu? Perjanjian yang baru seperti apa? Orang Israel pahami nggak waktu zaman Yeremia ini? Tidak paham. Kalau mereka tidak paham, ngapain kita belajar sama mereka? Disuruh mundur lagi. Kan progresif. Ini pernyataan Tuhan. Ini pernyataan Tuhan. Jelas sekali. Ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, perhatikan, mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini harus dipahami, Bapak. Tuhan janji bahwa itu janji akan dimulai dari kaum Yehuda, Israel. Untuk siapa? Ayat 30. Semua. Besar kecil. Jadi ini ada sebuah perjalanan dari janji Tuhan akan dimulai di Israel kepada semua. Progresif. Kalau sudah mengembang ke semua, kita kecilin lagi. Dan anggapan yang terdahulu adalah yang paling benar. Itu sama saja menentang progresivitas rencana Tuhan. Jadi kalau beliau berkata bahwa beliau belajar firman Tuhan, saya patut pertanyakan itu. Mengapa beliau memaksa untuk memukul mundur lagi? Ya, demikian. Terima kasih. Iya, bro. Kita berlanjut ke pertanyaan kedua, bro. Nah, tadi bro nyatakan bahwa kita sekarang masih merujuk kepada orang Yahudi. Memang faktanya ada progresif dari dulu ke sekarang. Nah, dari percakapan atau dialog tersebut, mereka nyatakan begini. Nah, dan pernyataan ini saya minta bro bisa tanggapi pernyataan tersebut. Bahwa kalau kita masih merujuk, menurut kepercayaan orang Yahudi, bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu, atau Ehad. Nah, mereka percaya, orang Yahudi percaya Allah itu satu. Seharusnya kita orang Kristen semua percaya bahwa Allah itu satu kalau kita merujuk kepada kepercayaan orang Yahudi. Tetapi fakta yang terjadi dalam kekristenan sekarang menurut dialog tersebut bahwa orang Kristen mengenal Allah ada 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berbeda sekali dengan apa yang dipercaya oleh orang Yahudi. Silakan, bro. Ya, terima kasih Bro Eki. Tanggapan saya adalah pertama-tama ini pertanyaan yang sangat umum sekali. Yang saya merasa bahwa beliau ini kurang observasi di dalam memberikan statement. Padahal jelas sekali bagi orang Yahudi di dalam Torah, kitab Bereshit, ya, atau kita kenal dengan Kejadian 1 ayat 26. Gimana mereka mengartikan baiklah kita. Ya memang Allah satu, yang paling berkuasa ya memang Yahweh. Tetapi seperti sebelumnya saya sudah katakan,
Kalau tidak ada pribadi, maka natur itu tidak bisa dikatakan benar. Kalau nggak ada pribadi manusia di dunia ini, nggak ada makhluk seperti manusia di dunia ini, bisa nggak dikatakan ada natur manusia? Tidak bisa. Bisa aja, tapi mitos. Nah, gitu. Kita mempelajari kebenaran, bukan mitos. Nah, jadi saya merasa bahwa pertanyaan ini tidak perlu lagi untuk dibahas. Pernyataan ini tidak perlu lagi untuk dibahas. Karena jelas dalam perjanjian lama, Kejadian 1 ayat 2 sampai 3 menunjukkan bahwa ada Allah, firman Allah, dan roh Allah. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 dikatakan bahwa firman Allah mengambil rupa manusia. Maka itu disebut sebagai anak. Nah, maka Allah yang mengeluarkan firman Allah, ingat ya, mengeluarkan, bukan berarti firman Allah itu berasal dari Allah. Bukan berarti firman Allah diciptakan. Tidak. Firman Allah adalah bagian dari Allah sendiri. Firman Allah pun hidup. Nah, firman Allah pun yang mengambil rupa manusia. Diperanakan di depan mata-mata manusia. Maka dengan bahasa manusia lebih mudah dijelaskan apa? Anak Allah karena diperanakan. Supaya kita mengerti bahwa dia hadir. Jadi yang kita sebut Bapa adalah Allah. Mudah, simpel kan? Yang kita sebut anak, firman Allah. Yang kita sebut roh Allah, ya tetap roh Allah. Yang disebut dengan atributnya, roh kudus, roh kebenaran, roh penolong. Jadi perbedaannya di mana Kejadian 1 ayat 2 sampai 3 dengan perjanjian baru? Nggak ada bedanya. Konsepnya tetap satu Yahweh. Dengan 3 pribadi. Hanya sudah mengalami progresif dalam rancangan Tuhan, firman Allah itu waktunya datang ke dunia ini. Mengambil rupa manusia. Simpel sekali sebenarnya. Tapi menurut saya kalau hal ini dipertanyakan ya berarti sumbernya kurang terpercaya. Iya, saya tidak bercanda. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika orang mewawancarai sumber yang tidak terpercaya dengan tujuan mau mengenal kebenaran, nggak akan bisa. Ini harus dipahami. Kalau Anda ingin mengenal kebenaran, harus mencari sumber yang terpercaya, mengerti, dan memahami. Nggak bisa asal wawancara. Jadi demikian. Terima kasih, Eki. Ya, mungkin mereka tertarik untuk wawancara karena disebutkan bahwa dia seorang pengajar, dia bisa berbahasa Ibrani, belajar dari rabi-rabi, jadi itu mungkin hal yang menarik untuk mereka wawancara, tapi ternyata fakta, kalau kita lihat faktanya, memang tidak sesuai dengan Alkitab. Oke, bro. Pertanyaan yang ketiga, bro. Kita berlanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ada pernyataan lagi yang saya akan kembali meminta bro untuk menanggapi pernyataan tersebut. Nah, dalam diskusi tersebut mereka menyatakan bahwa dalam merujuk kepada konsep dalam Taurat dan Yahudi, tidak ada konsep Allah menjadi manusia untuk menebus manusia. Jadi tidak ada konsep bahwa Allah harus mati, darahnya harus dicurahkan untuk menebus manusia. Kenapa dalam Kristen harus demikian? Harusnya Kristen, mereka menyatakan juga, harusnya Kristen dan Yahudi tidak ada perbedaan dalam konsep ketuhanan tadi. Tetapi mereka juga nyatakan, tetapi pergeseran pemahaman ini bisa terjadi karena ada dalam kesalahan melihat konteks-konteks dari ayat, sehingga mereka nyatakan bahwa pergeseran itu bisa terjadi karena mereka menyebut kekristenan salah melihat konteks-konteks dalam ayat perjanjian lama. Gimana bro menanggapi pernyataan tersebut? Ya, sekali lagi perjanjian yang baru itu tidak terlepas dari perjanjian lama. Untuk kita memahami perjanjian yang baru, kenapa harus demikian, maka kita belajar yang terdahulu supaya kita mengerti prosesnya. Sekarang pertanyaan saya kepada beliau adalah, bagaimana Tuhan menjanjikan Kejadian 3 ayat 15? Posisi manusia sudah kalah dengan dosa. Manusia manapun
pasti setuju dengan hal ini. Adakah yang berani mengatakan bahwa saya tidak berdosa sama sekali? Dan maka waktu di dalam Kejadian 2 ayat 17 dikatakan, hukuman dosa adalah kematian, maut. Kenapa harus mati? Ini harus pahami dulu. Karena Kejadian 1 menjelaskan Allah adalah sumber kehidupan. Kalau manusia tidak mau taat kepada Allah, sepantasnya memang mati saja. Allah kan sumber kehidupan. Paham ya sampai sini? Sama seperti ini, jika Anda mempunyai garam di dapur, garam itu gunanya untuk mengasinkan makanan. Kalau garam itu Anda cobain, sudah kasih banyak, tapi kok Anda cobain masakannya kok nggak ada asin sama sekali. Tiba-tiba Anda cobain garamnya, ternyata garamnya tidak ada asin. Garam itu Anda mau ngapain? Mau tetap Anda pakai di dapur? Pasti tidak, pasti dibuang. Ya sama. Kalau memang manusia dirancang Tuhan untuk tidak berdosa, untuk taat kepada Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk menyembah Dia dalam hadiratnya, lalu itu tidak dilakukan karena keinginan, keyakinannya tidak bertempat, berpusat lagi kepada Allah, apa gunanya? Nah, maka dalam keadaan kata mati ini, kita perlu mengerti bahwa di dalam perjanjian lama memang harus menggunakan darah. Artinya substitusi kita, nyawa kita. Tuhan kan masih kasih kesempatan manusia. Di dalam Kejadian 3 sendiri, di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-22, itu jelas sekali bahwa Allah masih memberikan kesempatan manusia untuk menjalani kehidupan dan dapat mengharapkan kehidupan kekal bersama dengan Allah. Padahal kan udah kalah sama dosa. Nah sekarang saya tanya, kalau Anda pakai binatang, memang yang salah sama Tuhan binatang? Konsep orang Yahudi memakai substitusi binatang karena kenapa? Karena memang progresivitasnya Allah sedang ingin menyatakan dulu hukum-hukumnya. Baru nanti yang menggenapi hukum itu secara sempurna datang. Ya kalau nggak ada hukumnya, apa yang mau digenapi? Dia mau dikatakan sempurna tidak bersalah dari sisi mananya kalau nggak ada hukumnya? Maka selama progres penurunan hukum, pernyataan hukum, dan pernyataan nubuatan, bahwa yang menggenapi Yesus itu akan datang, itu mereka masih menggunakan substitusi hewan, darah hewan. Nah, tapi kita harus sadari, loh kok yang bersalah manusia harus pakai darah hewan? Itu kan substitusi. Sekarang manusia yang sempurna sendiri telah menembus Yesus. Akhirnya ada satu pribadi dengan natur 100% manusianya. Ya, Yesus sempurna juga dalam kemanusiaan. Enggak dikatakan Yesus tidak sempurna dalam kemanusiaannya, dia dikatakan sempurna dalam kemanusiaannya. Jadi dalam kesempurnaan kemanusiaan itu dan benar di hadapan Bapa, maka ada manusia yang diampuni. Kalau melalui Adam kita mengenal dosa, melalui Yesus yang sempurna kita mengenal kebenaran. Ini logik yang sangat gampang. Jadi kalau kita tidak memahami hal ini, ya tentunya akan menyimpang kemana-mana. Kenapa harus ada konsep darah dan sebagainya? Ya kan Kejadian sendiri, waktu Adam berdosa saja, Tuhan memberikan mereka pakaian binatang. Dituliskan di sini, binatang itu dikuliti. Darah itu mengalir. Di dalam kesempatan itu memang harus ada substitusi dulu. Tetap harus ada substitusi. Karena kita harus bertanggung jawab tetap. Selama masa penantian sampai yang menggenapi Yesus datang, tetap manusia harus punya tanggung jawab, yaitu menggunakan substitusi. Ya, kan nggak murah juga mempersembahkan korban hewan, domba, kambing. Memang nggak mahal. Mahal.
Tapi itu bentuk tanggung jawab manusia sampai yang sempurna itu datang. Nah sekarang kalau Anda memakai hewan saja, memang bisa dosa itu hilang. Memang di hadapan Allah, natur manusia ada yang sempurna. Ada yang sudah menebus kesalahannya, mempertanggungjawabkan kesalahannya. Tidak ada. Di mana konsep berpikir? Kalau natur manusia yang salah, natur manusia harus bertanggung jawab. Harus manusia yang menebus kesalahannya. Tetapi kita semua nggak sanggup menebus kesalahannya. Menebus kesalahan kita nggak sanggup. Nggak ada manusia yang nggak berdosa. Berdosa semua. Maka itu firman Allah menjembatani dari sisi Allah, dari sisi manusia. Nah, kenyataannya, ini kita harus terima kenyataannya. Anda terima tidak kenyataannya? Bahwa manusia tidak bisa lepas dari dosa. Kalau Anda bisa berkata bahwa manusia bisa lepas dari dosa, saya pertanyakan itu. Karena ketika Anda bertemu orang yang Anda tidak suka aja, di dalam hati Anda pasti langsung muncul rasa yang tidak enak. Yang membawa amarah emosional. Memang itu nggak dosa. Memang Tuhan ciptakan manusia untuk saling berantem, saling bertengkar? Tidak pula. Jadi kalau sudah berbeda aja dengan ciptaan Tuhan semestinya. Nah ini kan sudah bersalah. Siapa yang mampu tidak bersalah? Jadi konsep ini jelas sekali dibutuhkan oleh kita manusia. Konsep darah manusia yang memang harus menebus. Darah yang sempurna tidak berdosa itu harus menebus. Harus mempertanggungjawabkan yang Kejadian 2 ayat 17, mati. Itu jelas. Yang mati pun harus dalam keadaan sempurna. Nggak bisa enggak. Ya kalau kita mati juga dalam keadaan dosa, tetap aja dosa itu melekat pada pribadi kita. Di penghakiman Allah memang kalau Anda sudah meninggal, dosa itu hilang. Tidak. Di penghakiman depan mata Allah, tetap dosa itu masih ada. Maka itu disediakan oleh Allah konsep ini untuk di mata Allah. Bagi Anda yang mengikuti Yesus, Anda menerima kepastian. Natur manusia yang sempurna. Ini logik sekali. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Oke, thank you bro. Jadi dari pernyataan tersebut dan mereka menyatakan bahwa Kristen sekarang banyak mengalami penyimpangan karena sembarang dalam melihat konteks, ternyata itu tidak benar. Karena pernyataannya kembali lagi bisa dibantah. Nah bro, untuk yang terakhir, apakah ada hal yang mau disampaikan untuk setiap kita yang menonton video ini? Silakan bro. Ya, kita sendiri pun sebagai orang Kristen tidak pernah lepas dari perjanjian lama. Karena Alkitab adalah satu kesatuan yang sistematis dan komprehensif. Jadi kita nggak bisa hilangkan salah satu, tidak bisa. Itu harus dimengerti. Dan mengapa Anda harus berpikir jernih? Mengapa Anda harus menyamakan Yahudi dengan Kristen? Karena pun Yesus datang, banyak orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak mempercaya kepada dia. Saudara Yesus pun yang tidak percaya ada dalam Yohanes. Disaksikan saudara Yesus pun tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi akhirnya dia percaya. Bahkan dia menjadi penulis salah satu di dalam perjanjian baru. Bayangkan Bapak Ibu. Saudara saja yang bersama-sama dengan Yesus di rumah setiap hari. Bayangkan saja, tidak dapat menemukan kesalahan dia. Jadi ini harus kita pahami. Tidak harus Anda berpikir tentang Allah dari sudut pandang manusia saja. Menurut kita tidak mungkin Allah. Kenapa tidak mungkin? Menurut kita nggak mungkin Allah begini, nggak mungkin Allah begitu. Kenapa nggak mungkin?
Saya sekarang kembali pertanyakan kepada Anda. Apakah Anda yakin bahwa Allah menurut keimanan Anda tidak dapat melakukan sesuatu? Apakah Allah Anda terbatas? Tentu Anda akan jawab tidak terbatas. Ya sudah, kalau tidak terbatas memang kualitasnya seperti itu. Jadi jangan dibatas-batasi, nggak mungkin. Dan yang juga terpenting adalah bagi orang Kristen sendiri, kalau mau belajar firman Tuhan, belajarlah kepada sumber yang terpercaya. Jangan kepada sumber yang tidak terpercaya. Kalau kualitasnya, kita nggak mungkin mau datang ke dokter, misalkan kita sakit gigi, aduh sakit gigi sekali. Kita cari dokter gigi. Nggak mungkin Anda mau cari dokter gigi yang abal-abal, yang dikenal memang tidak bisa menghandle gigi. Kan tidak mungkin. Pasti Anda cari yang terbaik dan sesuai dengan kapabilitas Anda. Pasti. Nah, maka untuk mencari narasumber, harus cari narasumber yang memiliki kapabilitas yang baik. Untuk menjelaskan, menjawab, untuk menerangkan, memberikan pemahaman. Ini harus memahami kita. Kalau enggak, akan jadi kacau. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih bro untuk sudah menjawab setiap pertanyaan. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan video ini, jangan lupa share untuk setiap orang yang Bapak Ibu kenal, supaya semakin banyak orang bisa belajar dan bisa diberkati dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh bro kita Gideon Yehuda. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.